Awal tahun 1943, musim dingin yang kejam di Rusia baru saja berakhir, meninggalkan luka yang tak terhapuskan bagi tentara Jerman Wehrmacht. Di Stalingrad, seluruh angkatan darat ke-6 Jerman telah lenyap. Untuk pertama kalinya, dunia melihat bahwa mesin perang Nazi bukanlah sesuatu yang tidak bisa dikalahkan. Namun Adolf Hitler bukanlah orang yang mudah menerima kenyataan. Baginya, kekalahan di Stalingrad hanyalah sebuah anomali. Ia membutuhkan sebuah kemenangan besar, sebuah pukulan raksasa, untuk mengembalikan moral pasukannya dan menunjukkan kepada sekutu Barat bahwa Jerman masih menguasai daratan Eropa. Di peta militer mereka, terlihat sebuah tonjolan besar di garis depan dekat kota Kursk. Wilayah ini menjorok 150 km ke dalam garis pertahanan Jerman. Inilah yang mereka sebut sebagai tonjolan Kursk. Rencana itu diberi kode Operasi Citadel. Strateginya sederhana namun ambisius. Serangan menjepit dari utara dan selatan untuk memotong pangkal tonjolan, mengepung hampir 1 juta tentara Soviet dan menghancurkan mereka dalam satu gerakan kilat. Namun, jenderal-jenderal terbaik Jerman seperti Erich von Manstein memperingatkan bahwa serangan harus dilakukan secepat mungkin sebelum Soviet pulih. Tetapi Hitler ragu. Ia terobsesi dengan keunggulan teknologi. Ia memerintahkan serangan ditunda selama berminggu-minggu, lalu berbulan-bulan, hanya untuk menunggu produksi tank-tank baru. Tiger One dengan zirah tebalnya dan Panther yang mematikan. Penundaan ini menjadi kesalahan strategis terbesar dalam sejarah. Setiap hari Jerman menunggu, Soviet menggali. Setiap jam Jerman memproduksi 1 tank, Soviet memproduksi 3. So werden Tag und Nacht in den deutschen Rüstungswerken die besten Waffen für die besten Soldaten der Welt geschmiedet. Di balik garis depan yang tampak tenang, Marsalka Georgi Zhukov telah menyiapkan sebuah jebakan raksasa. Intelijen Soviet telah membocorkan setiap detail rencana Jerman. Mereka tahu kapan, di mana, dan bagaimana Jerman akan menyerang. Soviet tidak hanya menunggu, mereka mengubah wilayah Kursk menjadi benteng paling padat dalam sejarah manusia. 8 baris pertahanan berlapis disiapkan sedalam 300 km. Lebih dari 1 juta ranjau ditanam, artinya ada sekitar 3.000 ranjau untuk setiap kilometer garis depan. Parit-parit anti-tank digali, sarang senapan mesin disembunyikan dalam bunker beton, dan ribuan meriam artileri diarahkan ke satu titik koordinat yang sama. Mereka tidak bermaksud menghentikan Jerman di perbatasan. Mereka bermaksud membiarkan Jerman masuk dan perlahan-lahan menggiling mereka sampai habis dalam labirin maut ini. Juli 1943, fajar pecah bukan oleh sinar matahari, melainkan oleh guntur dari 20.000 meriam Soviet yang menembak lebih dulu untuk mengacaukan konsentrasi Jerman. Pertempuran pun pecah.
Di utara, Jerman tertahan di hari-hari pertama. Namun di selatan, Korps Panzer SS yang elit berhasil menembus lapisan demi lapisan. Puncaknya terjadi pada 12 Juli di dekat desa Prokhorovka. Ini adalah momen yang akan tercatat selamanya. Pertempuran tank terbesar dalam sejarah. Eine Panzerdivision der Waffen-SS wartet auf den Befehl zum Los. Sowjetflieger! Hampir 1.000 tank menjumpa di satu lapangan sempit. Karena jarak pandang tertutup debu dan asap, tank-tank ini bertempur dalam jarak yang sangat dekat, bahkan saling menabrakan diri. Tank T-34 Soviet yang lebih ringan bergerak seperti serigala, mengitari Tiger Jerman yang lambat untuk menembak titik lemah di bagian belakang. Di dalam tank, suhu mencapai 50 derajat Celcius. Udara dipenuhi oli, keringat, dan kematian. Saat malam tiba, ladang Prokhorovka menjadi kuburan massal bagi ribuan ton besi tua yang masih membara. Meskipun secara teknis Jerman menimbulkan kerugian lebih besar pada Soviet,
mereka kehilangan sesuatu yang tidak bisa mereka beli kembali, waktu dan inisiatif. Saat pertempuran di Kursk mencapai puncaknya, Sekutu Barat mendarat di Sisilia. Hitler panik. Ia menghentikan operasi Citadel dan menarik pasukannya ke Italia. Kursk adalah kegagalan total bagi Jerman. Harapan terakhir mereka untuk memenangkan perang di timur telah hangus di padang rumput Rusia. Sebaliknya, bagi Uni Soviet, Kursk adalah simbol kedewasaan militer mereka. Mereka membuktikan bahwa mereka bisa mengalahkan taktik Blitzkrieg Jerman dengan pertahanan yang cerdas dan serangan balik yang masif. Setelah musim panas 1943 itu, Tentara Merah tidak pernah berhenti. Mereka mulai bergerak ke barat, langkah demi langkah, melintasi sungai Dnieper, membebaskan Polandia, hingga akhirnya mengibarkan bendera merah di atas gedung Reichstag di Berlin. Kursk bukan sekedar pertempuran, ia adalah lonceng kematian bagi kekaisaran 1000 tahun Nazi Jerman.